Bang, ini aku ada satu cerita buat kamu yang baru sedih karena ditinggalin sama orang terkasih gitu. Tapi ya aku pengennya kamu ya berusaha untuk berjanji sama aku. Kalau misalnya walaupun kamu sedih-sedih kayak gini, ya kamu harus batasin lah. 3 hari ke depan misalnya maksimal kamu boleh sedih-sedih kayak gini gitu. Kenapa? Ya karena orang yang terkasih yang ninggalin kamu itu ya pastinya nggak mau kamu sedih. Dan tentunya orang-orang di sekitarmu itu ya jangan dibikin khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir karena lihat kamu sedih terus, Bang. Tapi aku kayak terkesan banget ya sama dia gitu. Ya, betul. Jadi ada satu cerita nih, ini sebetulnya mamahku sendiri. Itu dia beberapa kali, entah gimana caranya, tiba-tiba tuh dia kayak deket sama orang, deket banget itu. Yang tadinya jauh ya kan. Itu tiba-tiba deket banget. Dan setelahnya ya ya ditinggalin gitu, dia ditinggalin. Nah, di sini aku waktu itu bilang, ya mama tuh ya bukan orang yang bikin dia mati atau bikin bawa bencana gitu. Bukan orang yang seperti itu. Tapi orang yang meninggal atau hampir meninggal itu biasanya dia punya momen tersendiri yang diberikan kepadanya oleh Tuhan agar dia tuh bisa dalam tanda kutip berpamitan sama orang-orang yang dia kasihi juga gitu. Kalau di orang yang sakit keras itu biasanya disebut oleh dokter ini adalah masa lilin gitu atau terminal lucidity gitu. Wah, ini keren banget nih. Jadi orang yang sakit itu tiba-tiba punya kemampuan lebih untuk ya melakukan apapun, tiba-tiba sadar aja gitu. Ini merinding sih ini. Jadi ya tiba-tiba aja dia kayak punya dealing mungkin ya sama Tuhan. Hei, kamu hampir habis nih waktunya. Nah, ini karena kamu nih orang yang baik, tak kasih ya hadiah buat kamu. Hadiah apa Tuhan? Gitu. Terus habis itu, ya ini kamu tak kasih hadiah waktu. Jadi kamu sebetulnya ini udah habis, tapi kamu tak kasih spare waktu deh. Tapi kamu jangan bilang-bilang, nanti yang lain jadi pengen gitu. Ya jadi orang yang hampir meninggal ini diberikan waktu tambahan. Tapi dia udah janji sama Tuhan kalau misalnya nggak boleh bilang-bilang kalau dia mau meninggalkan dunia. Nah, terus tentunya orang yang mau meninggal ini dia akan memanfaatkan sebisa mungkin waktunya buat ya menghabiskan waktu atau meninggalkan kesan kepada orang-orang yang menurut dia kasihi juga. Ya termasuk kamu, Bang. Jadi kamu tuh orang terpilih dari sekian ribu orang yang dikenal sama orang yang meninggal tadi untuk diberikan kesan sebelum dia pergi jauh dari kita. Gitu. Jadi ya wajar aja kalau sekarang kamu terkesan. Kamu memori-memori itu tiba-tiba muncul aja gitu. Rasanya sedih banget gitu. Nggak apa-apa, Bang. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu tuh orang terpilih. Kamu juga dikasihi sama dia gitu. Ya intinya kalau aku bilang ya kamu harus janji kayak tadi. Kamu boleh sedih sekarang tapi segera pulih. Kamu nggak pengen yang meninggalkan kita itu makin sedih melihat kita di sana ya kan, dari sana. Dan orang-orang di sekitarmu itu juga nggak boleh khawatir dengan kesedihanmu ini. Sekarang yang boleh kamu lakukan adalah berdoa. Oke, kamu doain dia, terus habis itu ya kamu berusaha. Kira-kira apa sih yang bisa kamu lakuin buat keluarga yang ditinggalkan atau untuk orang-orang di sekitar orang yang sudah meninggalkan kita semua ini. Oke, janji ya, kamu harus bisa.